Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiatsu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat malam semuanya, perkenalkan nama saya Immanuel Ersan Seragi, NIM 23932, jurusan Teknik Pertanian, minat STKB Angkatan 2022. Di video ini saya akan menjelaskan presentasi saya berjudul Aplikasi Sistem Informasi Geografis atau GIS di Perkebunan, yang terdiri dari pendahuluan, apa itu GIS, fungsi GIS, dan contoh penerapan di perkebunan, dan kesimpulan. Sebelumnya di video saya sebelumnya, saya sudah menjelaskan aplikasi yang hampir mirip, yaitu aplikasi Avenza Map yang bisa mengukur luas suatu wilayah yang digunakan dalam dunia perkebunan maupun di pertanian. Baik, di sini saya akan menjelaskan menggunakan PPT yang telah saya buat sendiri menggunakan aplikasi bantuan Canva. Dulu presentasi saya yang berjudul Aplikasi Sistem Informasi Geografis atau GIS di Perkebunan. Pertama-tama, selamat datang di dalam presentasi saya. Di sini saya akan memberikan informasi mengenai tentang aplikasi Sistem Informasi Geografis atau GIS. GIS adalah sebuah aplikasi teknologi dunia yang memanfaatkan sebuah data dari geografis atau spasial untuk memberikan wawasan dan solusi di berbagai bidang. Dalam presentasi ini, saya akan menjelaskan apa itu GIS, manfaatnya, dan bagaimana teknologi ini diterapkan secara efektif dalam sektor perkebunan. Mari kita mulai dengan pemahaman dasar tentang GIS. Nah, apa sih itu sebenarnya GIS? GIS adalah singkatan dari Sistem Informasi Geografis. GIS adalah teknologi yang digunakan untuk mengumpulkan, mengelola, menganalisis, dan memvisualisasikan data yang berkaitan dengan lokasi geografis atau spasial. Dengan kata lain, GIS membantu kita menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti di mana atau bagaimana pola geografisnya. Ini memungkinkan kita untuk mengambil keputusan yang lebih cerdas dan efisien dalam berbagai bidang, termasuk perkebunan dan pertanian. Nah, fungsi GIS adalah GIS memungkinkan pembuatan peta interaktif yang membantu visualisasi data geografis, memungkinkan analisis data berdasarkan lokasi seperti perbandingan kepadatan populasi atau perencanaan rute. Dalam pertanian, GIS membantu mengidentifikasi dan mengendalikan hama dengan lebih efektif. Contoh penerapan GIS di perkebunan, saya telah mengambil sebanyak 7 contoh. Yang pertama yaitu menggunakan GIS, kita dapat melacak pertumbuhan tanaman dengan presisi tinggi, memantau kesehatan tanaman, dan memprediksi hasil panen dengan lebih akurat. Yang kedua, GIS memungkinkan identifikasi dan pemantauan daerah yang rentan terhadap serangan hama atau penyakit. Ini membantu pengelola perkebunan untuk membantu yang punya kebun itu bisa mengidentifikasi dan memantau kebunnya itu diserang penyakit hama atau yang dapat merugikan tanamannya, seperti itu teman-teman. Yang ketiga, untuk merespons dengan cepat, GIS membantu dalam perencanaan dan pengelolaan lahan dengan memetakan jenis tanaman yang paling cocok untuk setiap area, memaksimalkan hasil panen. Di sini GIS bisa memberikan perencanaan yang bagus untuk suatu lahan, apakah lahan itu bagus untuk diterapkan atau ditanam suatu tanaman. Contoh kalau misalnya kita ingin menanam sebuah sayur terong atau mungkin sayur yang lainnya, di sini GIS akan membantu apakah itu cocok apakah lahan itu cocok untuk digunakan sebagai wilayah tanaman untuk menanam sayuran yang kita tanam. Jadi GIS ini bisa membantu gitu teman-teman. Dan yang keempat, dengan GIS, sistem irigasi dapat diatur berdasarkan data spasial seperti topografi dan tingkat kelembapan tanah, mengurangi pemborosan air. Dan yang kelima, dalam perkebunan besar, GIS membantu mengoptimalkan perencanaan rute pengiriman dan logistik untuk menghemat waktu dan biaya. Nah, di sini GIS ini ternyata juga bisa membantu dalam perkebunan besar, supaya dia akan memprediksi apakah wilayah itu wilayah yang akan kita gunakan apakah bisa melakukan pengiriman yang
cepat, dan menghemat biaya. Seperti itu teman-teman. Yang keenam, GIS dapat digunakan untuk memantau kualitas tanah dan tingkat nutrisi yang membantu dalam penentuan jenis pupuk yang diperlukan. Nah, seperti yang nomor 6, di sini ternyata dapat untuk memantau kualitas tanah. Apakah tanah itu baik untuk pupuk yang kita tanam di tanaman kita nantinya. Jadi GIS ini ternyata banyak manfaatnya teman-teman. Dan yang ketujuh, GIS membantu pemilik perkebunan dalam pemilihan lokasi ekspansi berdasarkan data geografis, iklim, dan kebutuhan pasar. Seperti yang di nomor 7, GIS ini bisa membantu pemilihan lokasi untuk pemilik kebun untuk membangun kebunnya. Contoh, ketika saya ingin membangun sebuah perkebunan, maka GIS bisa memberikan lokasi yang bagus berdasarkan geografis, iklim, dan kebutuhan pasar. Seperti itu teman-teman. Kesimpulan yang saya ambil adalah dalam presentasi ini, saya telah menjelaskan konsep dasar sistem informasi geografis atau GIS dan melihat beberapa contoh penerapannya yang relevan dalam bidang perkebunan. GIS membantu dalam pemantauan, perencanaan, dan pengelolaan perkebunan dengan lebih efisien. Dengan menggunakan GIS, kita dapat meningkatkan produktivitas, mengurangi kerugian akibat hama dan penyakit, serta menjaga keberlanjutan praktik pertanian maupun perkebunan. Dalam era yang semakin terhubung secara digital, penerapan GIS menjadi kunci untuk mengoptimalkan hasil panen dan mendukung pertanian yang berkelanjutan. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih banyak, dan mungkin kalau ada kata-kata yang salah saya mohon maaf dan terima kasih. Selamat malam semuanya.